Berkat melimpah dengan syukur. Shalom. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita diberkati hari ini adalah kemurahan Tuhan. Kita hari ini sehat adalah anugerah Tuhan. Maka daripada itu, semua apa yang ada yang kita miliki itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Maka perlu firman Tuhan itu ya dan amin. Setiap mulut kita adalah mengandung benih firman Tuhan. Apa yang kita katakan, ya dan amin. Dan apa yang kita beritakan, itu adalah suara kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan baca firman Tuhan. Hari ini kita akan angkat satu tema. Mulutmu adalah harimaumu. Baik, kita baca dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang keenam. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan, panjenengan tahu bahwa kekuatan perkataan itu sangat luar biasa. Bila ada banyak orang yang dikuatkan dan dibangkitkan kembali oleh semangat hidupnya, lantaran ada perkataan-perkataan yang menggugah, yang memberi semangat, yang memberi motivasi. Dan perkataan itu bisa merubah, mengakibatkan kehidupan orang itu memiliki kebangkitan, motivasi yang baik. Akibat perkataan yang didengarnya, itu membawa dampak positif, membawa suasana kebaikan yang dia terima. Namun saudaraku, ada juga tapi ada yang hal perkataan-perkataan yang dapat dia terima. Sebaliknya, dia mendapatkan perkataan seperti godam. Perkataan yang dilontarkan itu membawa semangat hidup yang tidak bisa membuat jati dirinya ini bangkit. Ada banyak saudaraku, orang-orang yang ngomong itu ngomongnya biasa tapi nyelekit. Ada juga orang yang ngomong kata-katanya sedikit tapi menggores hati. Ada toh? Orangnya cantik, orangnya ganteng, tapi lek ngomong bencek no hati. Nah, itu yang soro. Bapak Ibu kekasih, ada juga kata-kata seperti godam, sehingga dia menghancurkan semangat hidup seseorang karena merasa terbunuh oleh perkataan-perkataan yang didengarnya. Bapak Ibu kekasih, kita jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan yang bisa menjadi berkat. Kita jadi anak Tuhan, jangan kita ini menjadi orang-orang yang hidupnya ini dampaknya dampak negatif. Mari saudaraku, bagaimana sepatutnya kita berkata-kata? Ya, Tuhan menginginkan agar kita ini memiliki kata-kata yang penuh berkat. Nah, tema hari ini, mulutmu adalah harimaumu. Maka di sini ada 3 berkat. Bagaimana kita seharusnya bisa berkata-kata? Kenapa? Baik, dibaca dalam ayat yang ke-6a. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Saudara-saudaraku, kata-katamu hendaklah penuh kasih. Artinya apa? Di sini yang pertama, perkataan kita dituntut untuk memiliki perkataan yang penuh kasih. Perkataan yang penuh kasih itu adalah suatu perkataan yang penuh keramahan, perkataan yang penuh dengan kedamaian, perkataan yang membangun, perkataan yang luar biasa. Saudara-saudaraku, ada kata karis. Karis dikatakan dalam bahasa sesungguhnya ada pemberian cuma-cuma yang kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita tanpa sadar, yang seharusnya tidak dapat kami terima, tapi Tuhan itu kasihkan pada kita. Itu adalah karis, ya, kasih karunia. Adalah perkataan yang membangun, adalah perkataan yang membuat hidup kita ini dibangkitkan. Dan hal yang sesungguhnya kekuatan itu menguatkan kami dan menyelamatkan kami, Bapak Ibu kekasih. Saudaraku, mari kita sadar, ya, jangan lagi ada kata-kata yang sembrono, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang menghakimi. Suatu ketika Bapak Ibu saya mengalami sakit, ya. Ada banyak orang-orang yang datang, walaupun dia tidak bawa apa-apa, tapi kata-katanya itu memberi harapan bagi kami.
Kata-katanya itu memberi support. Walaupun tidak bawa duit, tak bawa apa-apa, kata-katanya itu menyegarkan hati yang dahaga ini. Namun saudaraku, sebaliknya ada orang-orang yang datang, walaupun bawa macam-macam, bawa duit, bawa oleh-oleh, tapi kata-katanya, kata-kata menghakimi, kata-kata menjustis, kata-kata yang membuat kamu berdosa, kamu terkutuk, kamu pokoknya menghakimi. Saudara, hati saya down, hati saya kecewa, hati saya seakan-akan tidak membawa dampak. Saudara-saudaraku, saya hati, terus dada saya sesek. Setelah sesek, waduh, kayak gini ya penghakiman Tuhan ya. Bapak Ibu kekasih, makanya hati-hati jaga mulut kita. Mulut ini di mana-mana dipergunakan, hendaklah kita pergunakan dengan baik. Saudaraku kekasih, ini yang pertama. Mulut kita adalah harimau kita. Ketika kita mengembangkan yang baik, pasti itu akan terjadi. Dampaknya akan terjadi bagi kita. Kalau perkataan kita kotor atau perkataan kita yang busuk, suatu saat itu akan menempelak dalam hidup Anda semuanya. Itu yang pertama, perkataan yang penuh kasih. Hendaklah kata kita penuh kasih. Yang kedua, firman-Nya begini saudara. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Jadi saudara, perkataan kita yang kedua seharusnya jangan hambar. Apa hambar? Bapak Ibu kalau tahu kata halas, itu artinya jangan hambar. Istilah kata-kata ini diberikan cocoknya untuk garam. Garam memberi rasa yang enak. Ketika Bapak Ibu masak di dapur, ya, tanpa garam tidak akan memberi kelezatan. Tanpa garam tidak akan bisa memberi suasana lain. Demikian juga garam membawa kita memperhatikan setiap barang-barang, makanan, ikan-ikan dan yang lain-lain. Bisa membuat garam itu mengawetkan, ya. Sehingga dengan garam banyak sekali kegunaan-kegunaan supaya ikan macam-macam semua itu tidak mudah busuk dan tidak menjadi tawar, ya. Jika tidak ada garam, apalah artinya, ya. Saudaraku, ular juga takut pada garam. Bahkan dia menggambarkan jika perkataan-perkataan kita yang hambar, ular tidak menjauh dari kita. Bapak Ibu perhatikan secara yang jelas. Kata jangan hambar. Perkataan kita hendaklah kita penuh dengan belas kasih. Perkataan kita ini perkataan yang bisa menyenangkan, yang enjoy, yang membuat orang menerima. Aduh, saya melihat bapak itu, saya melihat ibu itu, aduh perkataannya kok lembut, perkataannya kok luar biasa, perkataannya membangkitkan, membangunkan. Waduh, karismanya luar biasa bapak itu. Walaupun orangnya sederhana, tapi luar biasa. Kata-katanya membawa firman Tuhan yang sangat dahsyat. Walaupun tidak menyampaikan firman Tuhan dan istimewa, tapi setiap perkataannya membawa hawa yang menyejukkan. Seperti kabar dari negeri yang jauh, kita mendengar kabar ketika orang itu menyampaikan berita yang sukacita, hati kami seperti disiram es, sejuk, seger sekali. Bapak Ibu, lebih baik tidak ada makanan, lebih baik tidak ada apa-apa, tetapi hidup bersama orang yang kata-katanya tidak pernah hambar. Bapak Ibu, saya punya teman, ya, namanya dia punya istri. Istrinya itu masalah kalau ada ngomong, sedikit ngomong mesti nyelekit, sedikit ngomong mesti nggak enak no hati. Ini yang bahaya, saudara. Kurang duit sedikit, kata-katanya nggak karu-karuan. Kita istirahat sedikit, orang laki-laki kok males, kerjaannya kok tidur aja. Kita mau kerja sedikit, kita nggak kuat. Wong lanang kok klewas-klewes, ya. Orang laki kok modelnya kayak gini, waduh repot. Nah, itu jangan sampai kata-kata itu jadi kodam. Kata-kata kita tidak boleh hambar. Biarlah kata-kata kita senantiasa membuat sukacita bagi banyak orang. Bapak Ibu kekasih saudaraku, terhadap anak-anak kita, terhadap istri kita, terhadap suami kita, terhadap yang lain-lain saudara kita, kata-kata kita harus kita jaga. Saudaraku, ingat, hari ini mungkin kita nggak terasa apa-apa, tetapi nanti berapa saat kau harus ingat,
Apa yang kau gemakan dulu suatu saat akan menemplak diri kita. Haleluya saudaraku. Yang ketiga Bapak Ibu, mulutmu adalah harimaumu. Apa yang harus kita lakukan? Seharusnya kita berkata apa? Yang pertama, perkataan kita penuh kasih. Yang kedua, perkataan kita jangan sampai hambar. Yang ketiga yang penting saudaraku, perkataan kita harus menyegarkan, penuh kasih dan bijaksana. Nah, kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang bijaksana, ini yang diharapkan oleh Tuhan Bapak Ibu kekasih. Maka daripada itu, jadilah orang Kristen yang penuh kasih. Kata-kata yang penuh dengan hikmat, kebijaksanaan. Dan dikatakan, kita sebagai orang yang bijak, bukan hanya sekedar mampu, tetapi dia memberi jawaban. Dia akan tahu memberi jawaban yang baik pada setiap orang. Bagaimana etika kita mau ngomong. Saudara Bapak Ibu, ada banyak sarjana, ada banyak doktor, ada banyak orang-orang pinter. Tapi sayangnya, kadang-kadang mereka tidak punya etika. Kadang-kadang tidak punya tata krama. Itu banyak, gak usah disebut namanya. Tapi kadang-kadang ketika dia ngomong, nyelekit saudara. Ketika ngomong, itu menggores hati orang yang mendengarnya. Lantaran dia pinter, lantaran dia sok memiliki ilmu banyak, sehingga tanpa sadar dia lupa bahwa di atas ini ada banyak, mesti orang pintar masih banyak. Tetapi saudara, ini yang konyol. Orang-orang model demikian ini akan cepat kejatuhannya. Maka itu orang bijak adalah orang yang cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Perhatikan perkataan kita. Ya, Yakobus 1:19 ngomong demikian. Dan yang jelas saudara, marilah kita mau bijak dalam menentukan. Kita pikir dulu sebelum berkata-kata, ya. Sebelum kita mau mengekspresikan perkataan kita yang mau keluarkan, Bapak Ibu, terlebih dahulu jaga ucapanmu. Apakah ucapanku ini sudah tepat dan benar? Ingat, mulutmu adalah harimaumu. Kalau mulutmu kau gemakan yang baik, pasti berkat akan melimpah dengan subur. Bapak Ibu, tanpa sadar panjenengan mesti bingung. Kenapa ya nasibku kok kayak gini? Kenapa Tuhan? Aku kok mbambung terus kayak gini? Kenapa Tuhan aku kok nggak diberkati Tuhan? Itu gara-gara mulutmu. Mulutmu nggak sadar bahwa kamu pernah berkata-kata yang tidak menjadi berkat. Maka itu yang seharusnya kita katakan. 3 hal pokok penting. Kenapa yang harus kita katakan? Yang pertama, berkatalah dengan penuh kasih. Yang kedua, perkataanmu jangan sampai hambar. Dan yang ketiga, perkataanmu selalu menyegarkan dan penuh kasih serta bijaksana, diberkati dalam damai sukacita Allah. Segala puji, hormat, syukur kiranya mulutmu menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam damai sukacita Allah, Yesus Kristus menyertai. Amin.